Hai semuanya, apa kabar? Untuk kali ini aku mau bahas tentang divine feminine dan divine masculine. Karena aku merasa kayak ada beberapa orang komen di beberapa kontenku dan beberapa hal itu terkait menanyakan tentang divine masculine, divine feminine. Ini membuat aku bisa mengambil konklusi, bisa mengambil kesimpulan bahwa kayaknya pemahaman untuk terkait divine masculine dan divine feminine untuk beberapa orang itu masih ada yang salah. Konteksnya masih salah. Dan aku nggak mau sampai ada yang salah jalan karena kalian salah paham. Jadi di sini aku mau membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang divine masculine dan divine feminine. Oke. Pada dasarnya, divine feminine dan divine masculine itu adalah konsep dari energi. Energi di mana energi tersebut itu atau persona, should I put this into words? Traits, ciri-cirinya itu bisa dimiliki oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan dari gender apapun. Jadi perempuan, kita semua itu dalam diri kita pasti memiliki dua-duanya. Pasti memiliki sisi divine feminine kita, pasti memiliki sisi divine masculine kita. Pasti punya. Hanya memang ada salah satu yang lebih dominan. Gak peduli gendernya apa, gak peduli jenis kelamin kita apa, tapi pasti kita memiliki dua-duanya. Baik itu kita memiliki energi divine masculine, memiliki energi divine feminine dalam diri kita. Hanya saja salah satu bisa lebih dominan. Gak masalah kalau kamu perempuan tapi kamu punya energi divine masculine yang lebih dominan, atau kamu laki-laki tapi kamu punya energi divine feminine yang dominan. It's okay, it's not a problem. Bukan masalah gendernya apa atau jenis kelaminnya apa, tapi energi apa yang lebih dominan. Kalau gampangnya, divine feminine itu biasanya diidentikan dengan sifat-sifat, sikap-sikap atau energi yang lebih nurturing, penyayang gitu. Sedangkan divine masculine lebih sering diidentikan dengan energi yang hard worker, pekerja keras, pursuing. Oke. Dan yang harus kita ingat sebenarnya itu energi tersebut itu ada karena kita harus belajar untuk balancing itu. Kita harus belajar untuk menyeimbangkan kedua kualitas kita, kualitas energi divine masculine dan kualitas energi divine feminine. Contohnya, kalau kualitas energi divine masculine dalam diri kita itu biasanya yang terkait dengan kesetiaan atau keberanian untuk berpetualang atau being adventurous, rasionalitas, kekuatan, logik, cara pikir kita itu lebih dominan ke energi divine masculine. Terus action, tindakan-tindakan yang kita ambil, logika, kekuatan kita itu lebih ke divine masculine. Lalu untuk yang kualitas divine feminine itu lebih ke kemampuan kita untuk healing, kemampuan kita untuk sembuh, kemampuan kita untuk berekspresi, kemampuan kita untuk lebih sabar, lebih emosional, lebih fleksibel, lebih intuitif, lebih penyayang, lebih ramah. Itu masuknya ke energi kualitas divine feminine. Jadi nggak hanya karena dia perempuan, lalu kita langsung bisa berasumsi dia itu divine feminine. Bisa kalau dia didominasi dengan energi divine feminine. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dibahas dalam psikologi. Kalau kalian mungkin belajar tentang psikologi atau kuliah psikologi, kalian pasti pernah mendengar, atau nggak perlu belajar tentang psikologi atau kuliah psikologi, mungkin kalian pernah mendengar tentang Carl Jung. Itu filsuf Jung. Dan Jung ini bahas tentang anima dan animus. Aku mau bahas singkat tentang anima dan animus di sini karena aku merasa penting dan aku nggak mau nyimpen ilmu pelajaran ini sendirian. Aku mau berbagi dengan kalian. Lalu dalam divine masculine itu biasanya merepresentasikan situasi how should I put this? Sisi spiritual, sisi psikologis
dan sisi archetype diri dari energi maskulin yang ideal. Dan biasanya kita gampang, buat aku kita gampang lebih tahu, gampang bisa lebih mendeteksi kalau divine masculine kita dari dalam diri kita sendiri itu lagi imbalance, lagi nggak seimbang. Caranya itu kenapa? Kalau kita emosian, kalau kita merasa kayak kita mau mendominasi, kalau kita merasa kayak mau overpowering orang lain, merasa kayak kita melakukan suatu hal itu karena termotivasi oleh ego, itu pasti energi maskulinnya lagi imbalance, lagi nggak seimbang. Lebih mudah buat aku untuk mendeteksi. Lalu, contoh representasi divine masculine yang bisa kita lihat dari dalam diri dan sifatnya sehat itu adalah kalau misalnya kita bisa lihat orang yang tangguh, orangnya kuat, orangnya punya aura pemimpin, punya energi pemimpin, bisa memimpin, tapi dia masih gentle juga, masih ramah, masih lembut ke orang lain. Itu pasti energi divine masculine-nya dia balance. Seperti kayak ada orang yang percaya diri tapi nggak arogan. Dia berani, tapi nggak nekat, nggak reckless gitu lah. Orang yang energi divine masculine-nya balance itu diri kita sendiri. Bahkan ketika energi divine masculine kita seimbang itu, kita bisa merasa kayak kita aman. Kita berasa kayak kita didukung dan kita dilindungi, baik secara fisik, emosional, atau spiritual. Dan itu indikator yang aku rasa bisa membuat kita melihat apakah energi divine masculine kita balance atau enggak. Lalu untuk divine feminine itu lebih ke konsep yang lebih tentang ekspresi feminin. Ini aku bisa bahas non-stop tentang ini karena aku tahu di lingkungan kita ada konsep patriarkis yang rada misleading. Karena aku bisa bilang misleading karena konsepnya itu bisa membuat energi atau sisi divine feminine kita itu kayak direndahkan, degraded, oppress, ditekan, didorong gitu loh. Jadi orang kayak nggak menghargai, nggak menerima sisi divine feminine-nya dia itu loh, kayak padahal semua harus balance antara divine feminine dan divine masculine dalam diri kita sendiri secara personal, bahkan because everything starts with our own self. Itu harus balance. Bagaimana kita bisa memahami kalau energi divine feminine dari dalam diri kita itu lagi imbalance, lagi nggak seimbang? Biasanya juga emosional. Biasanya emosional dan kita kabur nggak mau merasakan emosi, kabur nggak mau merasakan perasaan, kabur escaping. Dan ciri-ciri indikator divine feminine energi yang sehat itu biasanya dia baik, orangnya jadi lebih baik, orangnya lebih ramah, orangnya lebih bijak, orangnya lebih suportif, lebih intuitif, lebih penyayang, lebih berani untuk healing. Kayak divine feminine itu biasanya indikator dari pertumbuhan. Ini alasan kenapa aku merasa kayak kita lebih gampang ngedeteksi imbalance di divine masculine. Kenapa? Karena pertumbuhan itu biasanya terjadi dari dalam diri kan. Sama kayak pohon. Pohon bertumbuh dari dalam akar, dari dalam tanah. Kita nggak bisa ngelihat prosesnya gimana. Karena kalau energi divine feminine kita imbalance, itu terjadinya juga dari dalam diri. Dan mesti butuh keberanian, mesti butuh niat, butuh effort, butuh totalitas supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri dan paham kalau misalnya paham untuk berani menanyakan apakah energi divine feminine kita itu balance atau enggak. Bukan hanya dalam konteks fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Dan energi divine feminine itu kita memiliki gender apapun, laki-laki atau perempuan, itu pasti punya kemampuan energi divine feminine untuk creating, untuk giving birth to something, untuk melahirkan sesuatu. Melahirkan sesuatu bukan hanya yang aku maksud anak,
jiwa, tapi bisa untuk termasuk melahirkan ide, melahirkan keberanian, melahirkan keberanian untuk menjalin hubungan secara pertemanan atau romance, atau melahirkan ide-ide untuk bisnis baru. Dan itu ide-ide itu muncul dari Divine Feminine. Dan perlu dipahami kalau gender, jenis kelamin, dan energi-energi archetype seperti ini, Divine Masculine, Divine Feminine itu bukan hal yang sama. Dan biasanya malah apa yang membentuk kita, membentuk kepribadian kita itu adalah energi Divine Masculine dan energi Divine Feminine ini. Makanya aku selalu encouraging, selalu memotivasi teman-teman semuanya untuk paham pentingnya mengetahui diri sendiri, paham untuk aware dan meningkatkan self-awareness terhadap diri sendiri. Tapi perlu dipahami juga, perlu diingat juga kalau normal buat kita sebagai manusia untuk memiliki aspek yang misalnya lebih kuat dibanding aspek lain. Karena semua orang itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kayak aku bilang tadi, nggak apa-apa kalau misalnya kita dominan Divine Masculine, dominan Divine Feminine, mau gendernya apa, jenis kelaminnya apa, itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya nobody's perfect, kan? Nggak ada yang sempurna. Dan nggak harus menuntut kesempurnaan. Kadang yang kita butuh itu lebih ke kemampuan untuk mengelola, manage semuanya supaya berjalan dengan seimbang untuk tujuan yang positif. Dan Jung itu mencontohkan untuk dalam konteks anima dan animus. Anima itu lebih ke Divine Feminine, animus itu Divine Masculine. Dan anima itu ciri-ciri positifnya itu mereka lebih sabar, mereka lebih penyayang, mereka lebih intuitif, mereka lebih peka. Dan ciri-ciri negatifnya itu atau imbalance-nya itu ada kalau misalnya kita lagi moody, kita lagi takut, kita lagi khawatir, kita lagi ragu, kita lagi insecure, kita lagi emosian, kita lagi hypersensitive. Sedangkan kalau animus, contoh indikator ciri-cirinya itu, ciri-ciri positifnya itu kalau kita bisa lebih thoughtful, kita lebih memikirkan semuanya matang-matang, kita lebih asertif, kita lebih rasional, kita lebih kuat, kita lebih berani, kita lebih objektif, kita lebih bijak. Tapi kalau dalam konteks negatif atau imbalance itu lebih ke kalau kita lagi terlalu keras kepala, kita lagi terlalu ngotot, kita lagi kayak nggak peka, kita lagi destruktif, kita lagi dingin, baik ke diri sendiri atau ke orang lain. Dan semuanya ini ada di dalam unconscious mind kita. Lalu, untuk lebih gampang memahami, kalau Divine Feminine itu lebih ke kemampuan untuk merasakan, sedangkan Divine Masculine itu lebih ke kemampuan untuk berpikir. Ini sebenarnya banyak banget yang aku pengen sharing sama kalian, tapi kayaknya aku harus memikirkan lagi kira-kira bagaimana aku harus menyampaikan pesan ini supaya bisa lebih mudah dipahami untuk ke teman-teman lain, dipahami oleh teman-teman lain. Oke, aku rasa cukup dulu untuk kali ini. Aku akan balik lagi sharing lebih banyak informasi karena topik ini sendiri itu cabangnya banyak. Kita bisa bahas tentang ego, kita bisa bahas tentang shadow self. Kita bisa bahas juga tentang persona, archetype, dan bagaimana cara-cara supaya kita bisa lebih peka, lebih balance. Oke, aku
rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Aku harap pesan ini bisa informatif dan setidaknya membantu kalian memperluas pemahaman terkait topik ini, walaupun masih sedikit yang aku bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. Oh, jangan lupa like, komen kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dan kasih tahu aku kira-kira kalian mau aku bagikan informasi tentang apa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. God bless.